teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini aku ingin mengajak teman-teman untuk belajar tentang atribusi. Pernah nggak sih teman-teman berpikir kenapa seseorang itu bertindak atau berperilaku? Contohnya seperti kenapa kalau misalkan di jalan ada ibu-ibu yang nyenggol kita tetapi malah kita yang dimarahin. Lalu juga kenapa teman kita malah terlambat di hari ulang tahun kita? Dalam psikologi kita menggunakan kata atribusi untuk menjelaskan bagaimana kita menyimpulkan perilaku orang lain dan membentuk kesan tentang orang tersebut. Mengapa manusia melakukan atribusi? Manusia itu punya kecenderungan untuk memberikan atribusi disebabkan karena keinginan manusia untuk berusaha untuk bisa menjelaskan segala sesuatu di balik perilaku, di balik tindakan seseorang. Nah, jika seseorang berperilaku sesuai dan juga konsisten dengan skema yang kita miliki, maka kita percaya bahwa hal tersebut terjadi karena sesuatu dari dalam diri orang tersebut atau atribusi disposisional. Akan tetapi, saat orang tersebut sikapnya itu berbeda dengan skema kita akan percaya bahwa orang tersebut itu berperilaku karena situasi yang mendukungnya, atau biasa disebut dengan atribusi situasional. Nah, tadi sudah disinggung mengenai atribusi disposisional dan situasional. Keduanya merupakan sumber dari atribusi. Atribusi disposisional adalah hal-hal yang berasal dari orang yang bersangkutan, seperti suasana hati, kepribadian, kemampuan, kondisi keuangan, atau keinginan. Atribusi situasional adalah hal-hal yang berasal dari lingkungan atau luar diri seseorang yang bersangkutan, seperti tekanan dari luar, ancaman, keadaan cuaca, kondisi perekonomian, atau pengaruh lingkungan. Sayangnya, dalam menyimpulkan suatu perilaku, terkadang kita melakukan beberapa bias atau kesalahan sebagai bentuk lain dari kognisi sosial. Nah, ada 3 jenis bentuk error atribusi yang sering banget nih kita temui di kehidupan kita sehari-hari, bahkan tanpa sadar mungkin kita juga pernah melakukannya. Oke, let's get it! Untuk memudahkan teman-teman, mari kita ilustrasikan. Andi merupakan seorang pekerja di suatu perusahaan. Pada hari itu, ada proyek yang harus diselesaikan segera bersama dengan partner kerja Andi, yaitu Laura. Tetapi, ternyata ketika Andi mendatangi ruangan Laura, si pemilik ruangan tersebut belum nampak. Padahal, jam masuk kantor sudah berlalu sejak sejam yang lalu. Hal ini pastinya akan langsung terekam dalam skema Andi dan akan memunculkan persepsi bahwa Laura adalah seseorang yang sangat tidak disiplin dan juga pemalas. Beberapa menit kemudian, Laura datang dengan tergesa-gesa. Andi memandang Laura dengan tatapan yang tak mengenakan. Siapa nih di antara teman-teman yang pernah mengalami hal ini? Nah, fenomena ini bisa disebut dengan the fundamental of attribution error. The fundamental of attribution error or correspondent bias adalah suatu bentuk kecenderungan yang melebih-lebihkan perilaku individu karena faktor internal atau disposisi dan merendahkan peran faktor situasional. Pada saat ini orang cenderung untuk melihat penyebab perilaku seseorang dari internal orang tersebut. Seperti cerita Andi tadi, Andi mengaitkan perilaku keterlambatan Laura dengan faktor internal dari diri Laura, yaitu seperti bawaan sifat Laura yang memang negatif. Karena Andi sudah memiliki persepsi negatif kepada Laura, apapun tindakan yang dilakukan oleh Laura secara otomatis Andi hubungkan dengan sifat Laura yang sudah dia simpulkan sebelumnya. Pemalas, bodoh, tidak disiplin. Sekiranya itulah yang tersimpan dalam persepsi Andi terkait dengan Laura. Karena hal itu, Andi harus mengerjakan proyek mereka berdua hanya seorang diri. Ia menjadi bekerja lembur. Hari itu, hari yang cukup melelahkan menurut Andi.
Sayangnya, esok hari masih belum weekend. Andi masih harus kembali bekerja. Namun, Andi bangun lebih siang dari biasanya. Jalanan sudah macet. Andi telat datang ke kantor. Mungkin ini pertama kalinya Andi telat datang ke kantor. Andi harus menemui dan meminta maaf kepada manajernya dan berkata bahwa hari ini sangatlah macet. Andi dipenuhi rasa bersalah. Hari ini benar-benar buruk. Kenapa semuanya tidak berjalan dengan baik? Apa ini hari sialku? Keluh Andi. Nah, dalam kognisi sosial, fenomena ini disebut dengan self-serving bias. The self-serving bias adalah ketika kita menjelaskan apapun yang baik adalah karena faktor disposisional diri kita. Sedangkan ketika kita mendapatkan kegagalan, kita menilai bahwa hal tersebut terjadi karena faktor situasional. Kalau dari cerita Andi tadi, keterlambatan yang menimpa Andi kaitkan dengan faktor eksternal dari dirinya, seperti bangun kesiangan karena kelelahan mengerjakan proyek, jalanan macet, bahkan Andi berpikir kalau hari itu adalah hari kesialannya. Maka, semua itu terjadi. Oke, teman-teman tahu nggak nih, dua fenomena tadi kalau dilihat menjadi satu fenomena, ternyata juga punya namanya tersendiri loh. Namanya adalah The Actor-Observer Effect. Adalah di mana kita membayangkan diri kita sebagai dua situasi. Kita sebagai pelaku atau kita sebagai pengamat. Kecenderungannya adalah ketika kita memandang diri kita sendiri, kita akan menggunakan situasional atau external factors. Dan ketika kita diminta untuk menilai orang lain, maka kita akan menggunakan dispositional atau internal factors. Ilustrasi tadi pasti sudah sering banget nih kejadian di keseharian kita semua. Kalau teman-teman dari antara tiga bias tadi, teman-teman sering melakukan yang mana nih? Teman-teman bisa share cerita unik teman-teman di kolom komentar. Sekian dari aku, terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye.